pekerjaannya sendiri. Dia juga termasuk penarik, mungkin kalau di Jakarta ini Metro Mini begitu ya. Tapi sekarang dia karena sudah usianya juga, mungkin dia sudah pensiun, dia jadi bengkel sekarang. Pekerjaannya ya itu. Jadi saya menghargai apa yang dia sudah lakukan sampai hari ini. Yang jelas ya kita jadi bersahabat dengan anak cucunya juga jadi berkenalan. Tapi apa sih yang buat, maksudnya gini Pak, biasanya kan kita kan menganggap rendah ya, apalagi anak dari pembantu. Tapi kemudian Bapak pergi dan sudah berusaha sukses dan kemudian masih nyari dan kemudian mau bergaul gitu, itu apa sih? Kita penasaran banget. Wah, memang itu sulit ya. Buat saya persahabatan itu tidak melihat mereka itu siapa ya. Dari dulu Yanto itu memang anak dari pembantu ibu saya. Tapi saya melihat dia sebagai sahabat. Dan bahkan dia sering sekali menjadi pembela saya gitu ketika menghadapi persoalan di masa kecil itu. Dan bahkan ketika saya sudah berpisah suatu waktu, kemudian bertemu kembali, saya tuh sempat bertanya tentang kehidupannya, tentu saja sebagai teman, dan saya merasa mungkin waktu itu dia belum sanggup umroh gitu. Jadi saya tanya mau umroh nggak, dan dia bilang memang belum umroh. Lalu saya ajak dia berangkat tuh, bareng-bareng juga sama karyawan dari JNE karena kita ada programnya. Jadi saya sempat ajak dia umroh. Barangkali itu salah satu yang saya sering kenang, itu cukup berarti ya bagi kita yang beragama dan bisa menjalankan perjalanan ibadah. Mulia banget Pak. Salut, Alhamdulillah. salut. Ya, dan Johari Zain Foundation. Saya baca-baca dan lihat visi misinya itu dahsyat. 99 masjid di seluruh dunia. Dan bukan hanya itu, tapi juga berbagi dan sedekah. Kenapa sih Pak berbagi dan sedekah itu penting buat pribadi Pak Jo? Oh, ya. Iya, berbagi sedekah itu penting karena kalau saya belajarnya dari almarhum Bapak Suprapto yang mengajarkan tentang atau bercerita tentang salah satu surat di Al-Quran, surat Al-Ma'un, di mana kita diharapkan bisa berlaku dengan baik ya, sesuai dengan agama yang kita anut. Jadi agama itu bukan hanya ibadahnya saja, seremonial, tapi juga tingkah laku kita. Tingkah laku. Termasuk menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin. Itulah yang saya praktekkan selalu, beliau sampaikan dan saya praktekkan, dan itu menjadikan sebuah kesimpulan buat saya bahwa di dalam kegiatan komersial kita juga perlu ada kegiatan sosial, karena komersial saja itu tanpa sosial itu bisa tidak panjang umurnya. Jadi sesuatu yang bisa panjang umurnya adalah ketika dia menjadi berkah, dia menjadi berguna. Nah, pekerjaan sosial yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa jadi berkah kalau kita sudah lakukan juga sosialnya. Jadi kegiatan komersialnya itu bisa jadi berkah, bisa panjang umurnya kalau diisi dengan kegiatan sosial. Jadi yayasan itu kita buat supaya kegiatan komersial kita itu bisa berkah gitu. Dan itu saya lakukan melalui yayasan, dan yayasan ini juga sebagai sarana untuk mengajak orang-orang yang mau mempraktekkan dari umumnya orang berdagang tapi lupa untuk berbuat kebaikan, maka bisa melakukannya melalui yayasan kita. Boleh nggak sih kalau saya bilang JNE itu bisa sukses, salah satu faktor utamanya adalah karena berbagi dan sedekah, Pak? Iya, saya rasa banyak orang yang menyatakan seperti itu, yang mengatakan JNE itu menggunakan manajemen spiritual. Manajemen spiritual? Iya. Oke.
Memang Menarik nih. itu salah satu yang orang percaya karena di dalam prakteknya kita itu setiap kali kegiatan kita selalu ada anak-anak yatim yang kita undang, anak-anak yatim yang kita santuni, dan itu berjalan sudah 29 tahun sampai sekarang ini. 29 tahun. Iya, dan akan terus mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kegiatan apa Pak? Dibawa anak yatim? Oh, macam-macam. Jadi kalau anak yatim, ya intinya kan mengajak mereka itu menjadi gembira. Tidak selalu santunan, tapi santunan salah satunya lah. Tapi yang lain-lain bisa kita lakukan. Misalnya kita ajak mereka makan di restoran, restoran yang biasanya mereka kalau anak yatim kita tahu diberi makan itu nasi kotak, tapi kalau kita ajak dia makan duduk di restoran, di mall yang bagus dan sebagainya, suasana yang baru, nonton bareng kalau ada film yang cocok untuk anak-anak yatim, itu juga kita lakukan. Bahkan kita ajak mereka belanja bareng di supermarket. Belanja bareng. Ya, dengan anak-anak yatim yang satu yatim itu, satu panti itu menggunakan satu kereta. Jadi belanja apa aja nanti tinggal kita hitung di kasir. Dan itu menyenangkan buat mereka, juga melatih kepemimpinan, melatih mereka memikirkan temannya dan seterusnya. Banyak program yang kita buat. Dan Pak Jo hadir? Ya, kalau di awal-awal saya pasti hadir. Karena sekarang ini kan saya udah jadi komisaris. Jadi saya mungkin tidak ikut hadir, tapi program itu masih jalan, yang saya pastikan. Bisa nggak sih Pak Jo cerita kisah nyata apa sih keajaiban dari sedekah di diri Bapak atau bisnis Bapak? Sebetulnya banyak ya, kalau kita telusuri, apalagi kalau kita teliti, tentu saja semua keberkahan, hikmah dari sebuah peristiwa itu yang semuanya sebetulnya datang dari Allah, dari Tuhan kita. Cuman kalau kita tidak dibukakan mata hatinya, belum tentu kita bisa melihatnya juga. Tapi kalau kita teliti, sebetulnya banyak. Cuman kalau saya ingin bercerita yang sangat kasat mata, di JNE itu adalah di tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, kita melihat banyak orang kena PHK. Nah, kena PHK ini kan tentu saja banyak orang yang akhirnya mencari pekerjaan baru. Ada yang buka wartel dan bikin laundry dan sebagainya. Nah, JNE merasa kita ingin membantu juga. Kebetulan JNE waktu itu masih jalan, lalu kita menawarkan menjadi agen. Dengan modal yang seadanya, bahkan dari JNE menyediakan timbangan waktu awalnya, itu mereka bisa buka bisnis pengiriman. Di tahun 98 itu memang masih kecil, bisnisnya masih kecil, orang ada yang mau, ada yang tidak, tapi banyak juga yang mau. Awalnya tidak begitu menguntungkan, tapi bisa jalan. Tanpa disadari, di tahun 2000 kita udah mulai melihat ada bisnis e-commerce gitu. Tahun 2000, oke. Online selling, Kaskus dan sebagainya itu mulai kelihatan. Dan di tahun 2010 kita udah bisa jualan 1 tahun 1 triliun. 1 triliun per tahun itu kemudian naik setiap tahunnya sekitar 30-40%. 30-40% per Iya, tahun? setiap tahunnya dari tahun 2010. Dari 1 triliun? Bukan dari 100.000 ya? Itu Iya. beda banget, susah. Iya, memang bisa tumbuh segitu cepat karena agen kita itu yang banyak. Karena itu cocok dengan model bisnisnya. Itu kan sesuatu yang menurut saya keajaiban dari sedekah. Waktu awalnya 98 kita bersedekah, menawarkan bisnis kepada orang, tanpa tahu apa bisnis yang akan terjadi. Kita belum tahu waktu itu ada online selling gitu. Tapi setelah sekian tahun, mungkin 10 tahun kemudian, ternyata online selling itu menjadi sebuah model bisnis yang disukai sampai hari ini. Dan itulah yang membuat JNE posisinya sangat dominan ketika jaringannya itu cukup luas untuk mengambil customer-customer yang tersebar. Begitu. Wow, jadi karena sedekah, tahun 98 benar-benar nggak tahu tuh Pak, bakal ada online Belum selling. ada e-commerce, mungkin handphonenya masih gede-gede. Untuk nimpuk tikus masih bisa. Wah, nah belakangan ini kan saya lihat
di Instagram Pak Johari ada Johari Cup, Oh ya. ada pertandingan.